Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Masya Allah wa tabarakallah. Ini adalah suasana di waktu duha di Masjidin Nabawi tanggal 7 Maret 2022 Masehi atau tanggal 4 Sya'ban 1443 Hijriah. Masya Allah wa tabarakallah. Masjid yang dibangun oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di masjid ini juga ada makamnya beliau. Dan beliau bersabda, Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara rumahku dan mimbarku itulah taman surga atau raudhah. Barang siapa yang berdoa maka diqabul atau bahkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari dalam kesempatan yang baik ini kita bacakan surah Al-Ahzab ayat 21 agar kita bisa menteladani suri tauladan yang baik yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada bagi kalian suri tauladan yang baik yang ada dalam diri baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk siapakah itu? Yang pertama adalah untuk
hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau senantiasa mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mudah jika diajak kebaikan. Apalagi kalau ada yang mengajak untuk melaksanakan semua rukun Islam yang ada 5, termasuk yang kelima, walaupun harus mengeluarkan biaya, walaupun harus mengeluarkan waktu, walaupun harus meninggalkan orang-orang yang dicintai, tapi karena ingin mengharapkan rahmat, senantiasa ingin mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia tinggalkan waktu bekerjanya, waktu kuliahnya, ia tinggalkan orang-orang yang ia cintai karena ia lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala wa Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk siapakah suri tauladan yang baik itu? Yang kedua adalah untuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang percaya akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Karena ia percaya akan datangnya hari akhir, maka ia mempersiapkan dengan sebaik-baik persiapan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala saat tiba kiamat sugro atau kiamat kecil, atau saat malaikat Ijrail mencabut nyawanya. Dan ia sangat tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala karena ia percaya akan datangnya hari kiamat yang sangat mengerikan, dan seburuk-buruk makhluk adalah yang berjumpa dengan hari kiamat. Maka ia senantiasa berada dalam jalan yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia senantiasa memperbaiki semua perbuatannya, hablum minallahnya dan hablum minan nasnya. Ia perbaiki ibadah sholatnya, yang tadinya tidak suka berjamaah jadi suka berjamaah, yang tadinya ditunda-tunda jadi di awal waktu dan berjamaah. Ia perbaiki sodakohnya, ia perbaiki puasanya, dan ia perbanyak amalan-amalan yang sunnahnya. Kemudian untuk siapakah suri tauladan yang baik yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Yaitu untuk orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Setiap hembusan nafasnya, setiap langkah kakinya, setiap perbuatannya, ia senantiasa tidak lepas dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dalam semua perbuatan baiknya, ia selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ia selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, baik ia sedang mendapatkan kesenangan maupun sedang mendapatkan kepahitan. Alhamdulillah ala kulli hal. Dan ia tidak menuhankan siapapun, dia tidak menuhankan pekerjaannya, dia tidak menuhankan bosnya, dia tidak menuhankan suaminya, dia tidak menuhankan apapun dan siapapun. Sehingga saat Allah Subhanahu wa taala memanggilnya melalui panggilan sholat, melalui adzan, bahkan sebelumnya ia sudah persiapkan diri untuk memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Panggilan Allah Subhanahu wa taala yang pertama yaitu sholat. 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 Dan sebaik-baik sholat adalah di awal waktu dan berjamaah. Dan ia senantiasa membesarkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga jika ia mendapatkan masalah besar, baginya masalah besar itu adalah kecil.
Karena Allah Al-Kabir, Allah lah yang maha besar. Sehingga ia menyelesaikan masalahnya dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang bijaksana, dan ia senantiasa meminta pertolongan Allah SWT dengan sabar dan sholat dalam masalah besarnya itu. Dan saat ia lelah, saat ia sangat-sangat capek karena melakukan aktivitasnya, bekerja, mencari nafkah, belajar, mengurus rumah tangga, yang terucap dari lisannya bukanlah lelah, bukanlah capek, tapi yang terucap dari lisannya adalah kalimat hauqalah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka satu kali ia mengucapkan kalimat hauqalah, Allah tumbuhkan satu tumbuhan atau satu pohon yang bisa menyejukkan surganya bertambah sejuk dan bisa mengindahkan surganya bertambah indah. Masya Allah wa tabarakallah. Baik, semoga bermanfaat kultum yang sudah disampaikan oleh saya Yolanda Yusuf, hanya sebagai hamba Allah yang hijrah dari artis dangdut menjadi salah satu mujahidah Tanur Mutmainnah Tur, dan insya Allah mendapatkan pelajaran dari apa-apa yang didapat selama perjalanan umroh program satu pesawat bersama 433 jamaah travel Tanur Mutmainnah Tour yang berangkat pada tanggal 28 Februari 2022 Masehi atau 27 Rajab 1443 Hijriah. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Semoga bisa berjumpa kembali pada kesempatan video yang berikutnya, bahkan bisa berjumpa di tanah suci Makkah Al-Mukarramah wa Madinah Al-Munawwarah, bahkan bisa berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.